Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini di hadapan saya ini ada 3 nampan. Ini kami menggunakan metode celup, menggunakan nampan ini. Ini setiap nampan ini adalah air nutrisi dengan menggunakan nutrisi yang berbeda-beda. Ini ketiganya kami menggunakan MSG dengan merek yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya ini saya turunkan dulu. Ini sudah saya turunkan ya. Nah, ini kami menggunakan MSG dengan merek yang berbeda-beda. Di sini ini kami menggunakan yang ini, kami menggunakan Ajinomoto untuk nampan yang biru. Yang sini kami menggunakan Miwon, dan yang sini ini kami menggunakan Biomiwon. Ini tadinya, ini sebelumnya kami menggunakan garam, kami taburkan garam di sekitar tanamannya, kemudian nutrisinya kami di air kolam. Kemudian ini kemudian karena penggunaan yang kurang tepat, dosisnya kurang tepat, ini semuanya tanamannya menjadi kuning. Kemudian 1 minggu terakhir ini kami ganti dengan menggunakan Biomiwon, dan alhamdulillah ini insya Allah sudah ada perbedaannya. Daunnya sudah mulai hijau, meski ini juga masih ada yang terlihat masih kuning juga. Ini semua tanaman ini baik menggunakan metode celup ya. Di bawahnya masih terlihat ada airnya. Ini menggunakan metode celup. Ini semua tanamannya umurnya sama. Nah, di sini kami tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan antara merek yang satu dengan merek yang lain. Ini kami hanya berbagi pengalaman saja. Ini untuk yang menggunakan ketiga ini daunnya semuanya dari 3 merek MSG ini semuanya berbeda yang mencolok, yakni dari warna daunnya semuanya yang menggunakan MSG itu warnanya lebih hijau padat. Dan ini juga ini warnanya hijau padat, batangnya pun kuat. Bisa teman-teman lihat, ini batangnya kuat. Seladanya juga daunnya lebih hijau. Ini kemarin yang menggunakan garam sudah diganti dengan Biomiwon, juga perbedaannya juga sudah terlihat, warnanya lebih hijau. Ini mungkin sekilas lihat, ini yang menggunakan Miwon memang lebih tinggi ya untuk tanaman ini. Untuk kali ini kita lihat perakarannya. Saya ambil contoh. Nah, untuk perakaran ini sudah cukup banyak ya, akarnya sudah banyak, tapi belum sampai ke bawah, belum menembus kap-kapnya. Ini nah. Sama untuk perakaran, semuanya sama, jadi ini seimbang ya ketiga-tiganya.
tidak berbedanya, tidak mencolok, cukup seimbang semuanya. Sekarang saya akan menambahkan air yang saya kasih MSG ke dalam nampan-nampan ini. Ini MSG nya ada 3 jenis, sudah kami siapkan. Yang pertama untuk yang MSG Ajinomoto, saya ambil 2 gram, ini kira-kira 1 sendoknya 1 gram. Dari hasil uji coba ini, ternyata manfaat dari MSG adalah dapat mengatasi daun kuning. Nah, hal ini dapat diterapkan pada tanaman-tanaman lain di daun tomat, kemudian sayur-sayuran yang lain, cabai misalnya. Ini jika daunnya menguning dapat diatasi dengan menggunakan MSG. Untuk dosisnya teman-teman dapat menyesuaikan dengan tanaman teman-teman sekalian, bisa ditingkatkan ataupun bisa diturunkan. Hal ini karena setiap tanaman itu ketahanannya berbeda, tempatnya berbeda, kondisinya pun juga berbeda. Jadi tidak bisa penggunaannya itu dipukul rata. Umurnya juga berbeda. Teman-teman bisa memulai dengan dosis yang paling ringan, misalnya 1 liternya diberi 2 gram atau 1 gram. Kemudian nanti kurang lebih 3 hari bisa dilihat perkembangannya. Kalau ada efek positif silakan dilanjutkan atau bisa ditambahkan atau dikurangi. Nah, untuk pengaplikasiannya tidak harus dengan metode celup, bisa ditaburkan atau bisa juga dikocok. Ini saya ambil contoh salah satu MSG. Ini MSG nya untuk tanaman cabai dan tanaman hias puring. Kita ambil sedikit, kita taburkan di sekitarnya. Jangan terlalu dekat dengan batang tanaman. Ini saya beri 2 sendok untuk tanaman dalam pot ini. Ini ada tanaman puring dan juga tanaman cabai. Kemudian kita siram dengan sedikit air. Agar lebih mudah dan cepat terserap oleh akar. Kemudian untuk yang dikocor, ini 1 liternya saya beri 1 gram MSG. Ini akan saya siramkan pada tanaman apel yang masih kecil-kecil ini.
di sekitarnya saja sedikit-sedikit. Penggunaan MSG untuk tanaman ini insya Allah cukup aman karena bahannya sendiri dari fermentasi tetes tebu, sedikit bahan kimia, dan memang MSG ini dibuat untuk dikonsumsi langsung oleh manusia. Jadi insya Allah cukup aman dan ramah lingkungan. Ini kangkungnya sudah besar-besar yang menggunakan 3 jenis MSG, akan saya potong. Basah. Ikut enggak? Nih. Ikut potong enggak? Nyat. Kangkungnya dipotong nih. Jadi demikian teman-teman hasil uji coba kami dalam mengaplikasikan MSG untuk tanaman di kebun kecil kami. Jadi bagi teman-teman jangan ragu lagi jika ingin menggunakan MSG untuk tanaman-tanaman kesayangan teman-teman. Demikian informasi dari kami, semoga bermanfaat dan terus berdoa kepada Tuhan Allah yang Maha Memelihara sebagai wujud syukur kita pada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.